Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan. Sekian minggu ini kita diajar berulang-ulang. Minggu lalu kita selesaikan satu acara dan Tuhan bicara tentang pilar, saudara. Dan sekian waktu sebelumnya kita diajar tentang penyembahan ruang Maha Kudus. Dan saya sedang mencoba terus mencerna, saya coba mencerna dan terus mencerna. Dan sering kita itu kalau sudah lewat acaranya, kalau sudah lewat momennya, kita lupa gitu aja. Jadi izinkan saya pagi ini sekali lagi nge-recap, saudara. Nge-recap tentang pilar. Dan saya beri judul hari ini adalah pilar-pilar di bait suci. Pillars of the Tabernacle of God. Kata tabernacle dalam bahasa Ibrani miskan yang artinya tempat Tuhan berdiam. Dan bukankah di perjanjian baru Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, kamu adalah tabernacle, kamu adalah dwelling place, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi tabernacle itu apa? Tabernacle itu hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi miskan itu adalah saya dan saudara. Tabernakel itu adalah kita semua. Amin. Tempat Tuhan berdiam, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan secara umum, gambar berikutnya, secara umum di bait sucinya Musa, di tabernakelnya Musa, itu ada 3 jenis pilar. Pilar yang pertama enggak terlalu tinggi, pilar yang pertama ada di halaman. Jumlahnya banyak, 60 tepatnya. Jumlahnya banyak. Itu di halaman, di pelataran. Yang kedua adalah pilar-pilar yang ada di entrance pintu masuknya ke ruang kudus. Itu ada 5 pilar. Dan lebih dalam lagi, dari ruang kudus ke ruang Maha Kudus, itu ada 4 pilar. Dan itu sebuah revelation berkata itu gate, doors, and veil. Pintu gerbang, pintu kecil, dan tirai. Dan pilar-pilar ini, kalau kita baca kitab Keluaran, dan Anda membaca pelan, puji Tuhan lah, sudah ada orang yang menyusunnya lebih mudah buat kita, ya kan? Dan itu ada bahan-bahan khusus yang dibuat untuk membuat pilar itu. Nah, saya akan coba, kita mesti belajar ini, ada 4 bahan yang dipakai untuk membuat pilar. 4 bahan yang dipakai untuk membuat pilar. Bahan yang pertama, pasti dari kayu. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita membaca kitab Keluaran, ketika Tuhan memerintahkan membangun bait suci, ada banyak kayu yang dibuat. Setiap kali Anda Bapak Ibu ketemu kata kayu, bahannya kayu, maka itu artinya manusia. Itu artinya orang. Maka itu inline dengan yang tadi Korintus berkata, bait suci itu siapa? Kita. Karena kita ini kayu. Kayu itu orang. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti pohon. Ia orang seperti pohon. Mazmur 37 ayat 35, aku melihat orang fasik yang gagah dan sombong seperti apa? Pohon aras. Markus 8 ayat 24, orang itu, ini orang yang buta disembuhkan ya. Orang itu memandang ke depan dan berkata, aku melihat orang. Sebab mereka berjalan-jalan tapi tampak seperti pohon-pohon. Lukas 23:31 ini perkataan Yesus. Jikalau seseorang berbuat demikian terhadap kayu hidup dia, Tuhan, kepada living branch, an innocent man dalam TPT, apakah yang akan terjadi dengan kayu yang kering? Yesus sendiri ngomong, aku kayu yang hidup, kamu kayu yang kering. Jadi pohon dan kayu itu humanity, manusia.
kemanusiaan kita, kedagingan kita. Itu kayu. Yang kedua adalah ada bahan yang kedua yang dipakai membuat pilar, itu tembaga. Setiap kali kita ketemu tembaga yang dipakai untuk bahan-bahan bait suci, artinya adalah penghukuman atau pertobatan. Pilih bertobat atau dihukum, gitu aja. Setiap kali kita ketemu brush, ketemu tembaga, maka artinya adalah penghukuman atau bertobat, pilih bertobat atau dihukum gitu. Nah, ketika manusia meninggalkan Tuhan, Tuhan berkata ada satu kutuk gitu. Ulangan 28 ayat 23, ini di notes baik-baik, langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Dan tanah di bawahmu menjadi besi. Jadi ketika manusia meninggalkan Tuhan, hukumannya apa? Langit ini jadi tembaga. Makanya nembus ke atas susah banget. Kadang-kadang ketika kita lagi nggak on nyembah Tuhan tuh rasanya ada langit tembaga. Berkat nggak bisa turun. Ada langit tembaga. Dan suatu kali bangsa Israel jatuh dalam dosa dan mereka digigit ular. Maka Musa membuat ular tembaga. Digantung di atas Nehustan itu digantung. Dan semua orang yang melihat ke sana sambil mengaku dosanya, aduh aku salah nih. Ya kan? Kena tulah dan ngelihat ke ular tembaga itu mereka hidup. Dan Perjanjian Baru melambangkan itu dalam Yohanes 3 ayat 14, sama seperti Musa meninggikan ular, demikian anak manusia harus ditinggikan supaya orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus dihukum, ular tembaga itu melambangkan Yesus. Yesus digantung dihukum, kita bertobat gitu. Dan di bait suci itu ada mezbah korban bakaran, saya pernah share tentang itu terbuat dari tembaga. Brazen altar, yang di luar mezbah gede, yang paling rame. Kenapa paling rame? Tiap orang, tiap hari berurusan minta ampun atas dosanya. Ngomong tentang apa? Pertobatan. Di zaman Musa, di zaman Salomo mereka buat kolam, gede banget. Kolamnya gede banget. Terbuat dari tembaga. Dasarnya dari cermin-cermin. Para perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Gak tahu kenapa cuman perempuan. Padahal laki-laki di sini suka bercermin juga. Itu terbuat dari apa kolamnya? Tembaga. Dan itu hari ini sebenarnya kalau kita tarik ke Perjanjian Baru itu ngomong tentang baptisan. Baptisan itu apa? Bertobat. Lihat kaca, oh dosaku ini semua, banyak banget dosaku, kekuranganku ini, kelemahanku ini, pelanggaranku ini, kecenderunganku ini. Dihancurkan, dijadiin dasar kolam, dibendamkan di bawah. Itu baptisan. Semua dosa kita ngaca dulu, wah salahku ini, kelemahanku ini, kekuranganku ini, kecenderunganku ini, dihancurkan, dijadiin dasar, dibenamkan di kolam. Itu kan baptisan. Hidup lama kita dikubur, keluar. Itu tentang pertobatan, sekali lagi, tembaga. Nah, di tiap kali Bapak Ibu baca tembaga, Bapak Ibu mengerti, simple things. Pilih bertobat, apa dihukum. Kalau saya pilih bertobat, supaya tidak dihukum. Yang berikutnya, logam berikutnya adalah perak. Perak itu melambangkan penebusan atau dibayar lunas. Makanya tadi ayatnya Korintus berkata gini, kamu bait Allah dan kamu tuh sudah dibayar, sudah ditebus. Bukan dengan emas perak, tapi dengan yang sangat mahal, precious than silvers. Imamat 5:15, kalau seorang berubah setia tidak sengaja berbuat dosa, maka haruslah dia mempersembahkan kepada Tuhan tebusan salahnya, dinilai menurut sikal perak. Jadi perak itu penebusan, pembayaran.
Di zaman itu yang berlaku adalah uang perak. Yesus dijual dengan 30 uang perak. Jadi penebusannya 30 uang perak. Harga budak, saudara. Bilangan 3 ayat 48, berikan perak itu pada Harun dan anak-anaknya sebagai uang tebusan untuk orang-orang. Sebab kamu tahu bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan perak. Selalu ngomong perak adalah penebusan, ngebayar hidup kita ini. Yang berikutnya terakhir, emas. Ini logam yang paling precious, itu ngomong tentang kemuliaan, keilahian, kemurnian. Engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta dan 1,5 hasta lebarnya haruslah kau buat kerup dari emas. Wahyu 3 ayat 18, aku menasihatkan engkau, surat pada jemaat Laodikia, supaya engkau memberi daripadaku emas yang dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas. Jadi emas adalah keilahian, kemuliaan, kemurnian. Ini kita mesti belajar 4 ini dulu untuk kita move lebih jauh. Jadi yang pertama, kayu itu manusia kita. Dengan semua kelemahan, dengan semua kecacatan, dengan semua kenajisan kita, dengan semua kerapuhan kita yang sangat mudah corrupted dengan ngengat dan semuanya. Dan kemudian ada tembaga, itu pertobatan, perak itu penebusan, dan emas itu keilahian. Kita masuk yang pertama, ada pilar-pilar di halaman. Ayatnya di Keluaran 38 sampai 16, ayat 16 sampai 20. Nanti Bapak Ibu bisa baca, tapi saya recap seperti ini. Pilar di halaman itu ada 56 pilar, slide berikutnya, 56 pilar dari kayu. Tanpa disalut apapun. Jadi tetap kelihatan kayu. Dan itu dipakai, digantungkan di sana sebuah tembok dari kain linen putih, cuman satu warna, putih. Tapi ada 4 pilar di bagian depan, itu dibuat dari tembaga. Dan di sana ada pintu gerbang dari 4 tenunan kain ber4 warna, biru, ungu, merah, putih. Alasnya tembaga, di atasnya itu ada kepala. Jadi kayu, base-nya itu tembaga, kepalanya perak. Di situ terkait perak. Ini ngomong pilar-pilar di halaman. Mereka nggak menopang apapun, atasnya langit. Tiang-tiang kayu yang disatukan dengan kaitan perak. Ini adalah unity di halaman. Ini adalah persekutuan orang-orang percaya di mana? Di halaman. Masih kelihatan kayunya. Makanya di pelayanan, dimanapun, di gereja, dimanapun, kita akan selalu ngelihat kayu. Kita akan ngelihat kejelekan seseorang. Kita akan ngelihat kecacatan seseorang, kesombongannya. Tapi gimana kita ini bisa tetap, makanya banyak orang ketika ngelihat kayu, kok kayu pindah. Loh, tapi pilar loh. Pilar itu selalu ngomong tentang konsisten, persisten, stay di tempat. Gitu. Makanya kalau Tuhan ngajari tentang 7 pilar, itu bukan cuma buat minggu lalu. Tapi itu untuk dilakukan persistently, consistently, sampai Tuhan menjemput kita. Sampai tudung itu turun. Karena pilar di bait suci buat tataannya tudung, kabut. Tapi pilar-pilar di halaman gak nopang apapun.
pilar-pilar di halaman nggak nopang apapun. Nggak ada something great yang dibebankan di atasnya. Kenapa? Kayu. Makanya dan ini cara kerja, cara bersekutu, cara unity di pelataran di halaman. Gimana kalau Bapak Ibu lihat saudaramu, sisi kayunya, kejahatannya, kemarahannya, nyebelinnya, sombongnya, bosinya, perjinahannya, korupsinya, nyolongnya, bahkan even di gereja, di pelayanan, maka caranya adalah pakai perak. Perak tadi apa? Tebusan. Jadi caranya gimana? Aku sama dia sama-sama kayu kok. Sama-sama orang tebusan. Nggak usah saling menghakimi. Oh sama kok. Tapi dikaitkan dengan apa juga? Dengan perak juga. Apa itu? Ketika ada orang yang salah, orang yang cacat, orang yang error, ya wis ampuni aja. Seperti Tuhan mengampuni kita. Dan kadang-kadang kita memang harus nebus, itu kan ngomong tentang nanggung ya. Tentang membayar, tentang menggantikan. Dan seringkali ketika orang lain di dalam kekayuannya, di dalam kemanusiaannya, kejahatannya, kekoruptetannya, kelemahannya, kadang kita harus bayar. Kadang kita yang harus bayar. Kalau Bapak Ibu nanya pemimpin-pemimpin di tempat ini, ya wes, kita ini banyak membayar kesalahan orang lain. Orang lain yang bersalah, kita yang diomelin. Orang lain yang nyolong, kita yang ngembalikan. Itu silvers. Jadi tanamkan di hatimu, oh ya saudaraku itu kayu dengan banyak kekurangannya. Kalau dia berbuat salah, aku ada. Buat sometime aku harus membayarnya. Makanya perjanjian baru bilang, yang kuat nanggung yang lemah. 1 Korintus 6 ayat 7, ini ayat yang bagus banget. Pilar-pilar di halaman itu saling terkait, bagaimana mereka tetap berdiri. Mereka itu terkait satu sama lain, saling nopang. Dan mereka ada kaitan yang diikat dengan tali, dipatok ke tanah. Kalau Bapak Ibu baca, patoknya pun dari perak. Ayat yang tadi awal kita baca, ketika manusia berdosa, tanah itu besi. Langit itu tembaga. Tanah ini dunia. Patok itu gak bisa langsung kayu nempel ke tanah. Makanya Tuhan bilang gini, pisahkan dirimu dari dunia. Tanah itu dunia, keduniawian. Earth itu keduniawian dengan semua kejahatannya yang akan dibinasakan. Pilar hidup di dunia tidak bisa langsung nempel. Harus ada base-nya. Base-nya apa tadi? Di halaman tembaga. Ada tari di atas kait, nempel ke tanah, patoknya. Loh, patok aja loh sama Tuhan diurusi. Gak bisa kamu nempel ke tanah. Mesti ada tembaganya, mesti ada silvernya. Cara kita nempel, cara kita hidup di dunia ini, yang pertama adalah kita gak bisa nempel dengan dunia dengan semua kejahatannya, dengan semua kutuknya. Baseline-nya ada pertobatan di sana. Baseline-nya ada penebusan. Kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dunia. Jadi pilar di halaman ini bagaimana saya bisa berdiri di dunia ini dengan semua kenajisannya, dengan kekotorannya, tapi dipisahkan gak nempel. Kita perlu bertobat, kita perlu ditebus. Bagaimana kita bisa terkait, terhubung, unity dengan saudara kita yang kayu juga lainnya.
Kepala ini mesti mikirnya gini, bukan menghakimi tapi menebus. Kepalanya silver. Kalau saudaraku salah, aku yang nanggung. Simpel, tapi sulit. Kepala perak, simpelnya adalah kalau engkau lihat saudaramu salah, aku yang nanggung, sudah. Seperti itu aja. Adanya perkara di antara kamu seorang dengan yang lain telah merupakan kesalahan, kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Kepala silver ini. Kalau gesekan, udahlah aku ngalah aja. Dia salah, oke lah, lagi gak waras, aku yang nanggung sudah. Oh dia lagi lemah, aku kuat, ku tanggung sudah. Itu kepala silver. Hanya dengan cara mikir begitu, kita bisa berdiri jejer, saudara. Dan stay di sana. Enggak lari-larian. Enggak kabur-kaburan. Pilar enggak kabur-kaburan. Yang berikutnya adalah pilar di ruang kudus. Lima pilar, tapi yang di sini kayunya nggak muncul. Disalut dengan emas. Kepalanya emas. Kalau tadi kepalanya perak, ini kepalanya emas. Kaitannya emas. Alasnya tembaga. Ini jadi entrance buat masuk ke ruang kudus. Tirai dengan 4 warna, biru, ungu, merah, putih. Perhatiin, di atasnya mulai disampirin sesuatu. Kalau tadi di halaman nggak bisa nanggung apapun. Urusannya cuma antara aku dan kamu, aku dan saudaraku. Oh dia salah, oh aku ampunilah. Dan kita stay di tempat. Oh dia menjahatiku, aku mengampuniku. Aku mengampuni saudaraku. Udahlah dia salah, aku yang tanggung. Tapi pilar di ruang kudus, baseline-nya masih tembaga, kepalanya emas. Dan di atasnya tempat tudung nempel. Pilar ruang Maha Kudus, kita ke sini dulu. Pilar ruang Maha Kudus. 4 pilar kayu disalut emas. Kaitannya dari emas, kepalanya dari emas. Enggak ada kepalanya sih. Kaitannya dari emas untuk menggantung tabir 4 warna. Enggak cuma 4 warna, ada kerup di sana. Dan itu menopang tudungnya bait suci, beralasnya emas. Tadi ruang kudus, alasnya coppers, tembaga. Ini alasnya emas. Dasar perak dan tembaga. Tadi di ruang kudus, dasarnya tembaga. Di ruang Maha Kudus, dasarnya perak. Di ruang Maha Kudus, dasarnya perak. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, itu firm, itu solid dan meterai. Ini urutannya luar biasa. Kita diajar meterai, ruang Maha Kudus, pilar-pilar. Dan ini baseline perak dan tembaga itu. Ini dasar yang diletakkan Allah yang sangat solid, yang membuat kita ini bisa take dominion over the earth. Nggak nempel bersentuhan dengan dunia, dengan segala kecemaran dan corruptednya, tapi kita bisa take dominions, berdiri teguh. Gimana? Dan ada meterai di sana. Dasar aja loh meterai. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi ini dasar, kalau Anda mau jadi pilar di bait Tuhan, dasarnya dulu. Caramu hidup,
Caramu stand on the ground, caramu berdiri di atas dunia ini, yang pertama mesti terus bertobat. Tinggalin kejahatan. Nggak cuma bertobat aja, tapi ninggalin kejahatan. Pursuing holiness. Pursuing holiness. Dan kita mesti tahu bahwa kita ini, tadi ayatnya berkata, kita ini punya Tuhan. Kita ini miliknya. Kita dibayar lunas. Ini dua meterai yang membuat kita akan solid. Ketika kita lihat tanah, ketika kita ngelihat dunia, ini bukan bagianku. Aku mesti meninggalkan ini. Dan aku ini punya Tuhan. Pilar kayu yang disalut dengan emas, yang ilahi, menutup, membungkus semua sisi manusiawi kita dan semua kedagingan kita. Kita ini gak mau di halaman, udah. Kita ini gak mau di halaman. Kalau di halaman, kekayuan itu nonjol. Kemanusiaan itu muncul terus. Tapi kalau kita mau, kalau di kitab Wahyu itu kan pelataran diinjak-injak ya, diserahkan pada bangsa-bangsa, yang rapture itu ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi kita mesti beranjak. Kita mesti beranjak. Kita ini gak bisa terus kekayuan kita muncul. Kita mesti salut dengan emas. Makanya kita diajari 7 pilar kemarin itu apa sih? Itu emasnya. Perkara-perkara yang ilahi. Perkara-perkara yang glorious. Kita diajarin, dibekalin ini loh buat nutup kemanusiaanmu. Contohnya Hineni. Pengajaran kemarin itu sangat luar biasa. Itu menata ulang konsep Hineni saya sebenarnya. Hineni itu mula saya pikir, Hineni itu suka nggak suka, pokoknya nurut ya Tuhan gitu. Dan kadang kita lakukan dengan beban. Yang penting iya Tuhan. Kadang kita lakukan dengan menangis. Pokoknya iya Tuhan dilakukan. Di dalam hati mungkin dongkol, kok gini sih, tapi dilakukan. Itu semula konsep Hineni saya. Tapi itu ditata ulang, gak bisa. Kita harus sampai yang Tuhan mau, kesukaan Tuhan jadi kesukaan kita. Sampai ngomong here I am, dengan exciting, itu nata ulang. Lu kadang-kadang iya kalau dibawa ke yang susah, dibawa yang great aja, janjikan gedung baru. Ini sisi kayu ini aduh Tuhan opo maneh to yo gitu. Tapi mulut oke lah. Tapi itu ternyata gak cukup. Gak nyukup itu. Saya lagi terus berdoa, berperkara dengan Tuhan, berusaha menyalut kemanusiaan ini. Kemanusiaan itu gak selalu dosa, yang ekstrim-ekstrim loh, kemalasan, keengganan. Itu disalut emas. Dalam case saya sampai gak ada enggan, gak ada males, gak ada aduh ini kok beban banget. Ini kok susah sekali. Ini kok mengkhawatirkan. Duitnya dari mana? Itu masih disalut. Yang ilahi ini bungkus yang manusia. Manusia itu enggak harus dosa-dosa yang nemen-nemen yang parah-parah. Cara pikir kita nih loh. Cara mikir kita, logika kita. Maka logika manusia, saya mulai mikir nata, berarti tiap bulan saya mesti punya segini. Untuk sebuah gedung yang Tuhan janjikan. Padahal kalau Tuhan janjikan, ya urusannya Tuhan. Kenapa manusia ikut mikir? Saya sedang berusaha membungkus ini. Dan itu adalah
bungkusan-bungkusan yang Tuhan ini sedang berurusan dengan diri kita. Ini emas-emas keilahian yang Tuhan sedang pengen bungkusin loh kekayuan kita ini. Supaya kita ini bisa dipakai di ruang kudus dan di ruang maha kudus. Yohanes 3:30, he must increase but I must decrease. Kekayuan ini mesti akan habis, dibungkus dengan yang ilahi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi, dibungkus dengan Kristus. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, mengenakan manusia baru, emas yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Christian minggu lalu sampaikan bagus banget ketika manusia dosa, berjatuh dalam dosa. Sebenarnya dia tuh sangat ilahi, emas. Setelah jatuh dalam dosa, jadi kayu. Jadi manusia. Manusia itu baru jadi manusia ketika jatuh dalam dosa. Nah kita ini lagi proses recovers. Supaya manusia ini dibungkus. Supaya dapat pengetahuan yang benar. Pakai cara mikirnya Tuhan. Lu kadang kayu itu, sekali lagi kayu itu bukan perzinahan, pembunuhan, kebencian, enggak. Siapa yang pikirannya sangat kuat ketika dikasih tugas langsung hitung, kalkulatornya jalan? Loh itu manusia, itu saya, kekayuan saya. Sekian miliar, 1 bulan berapa? Seminggu berapa? Oh jadi kejar setoran. Jadi pendeta kejar setoran. Oh my God. Tapi itu kekayuan dan mesti dibungkus. Kepala dan kaitan emas, mikirnya nih, pikiran Kristus. Kolose 3 ayat 1-2, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan di atas semuanya itu, kenakan agape, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil jadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tadi kan langitnya di atas itu tembaga. Untuk bisa nembus, saudara, kepala ini mesti emas. Mesti yang ilahi. Langitnya tembaga. Karena dosa, langit ini tembaga. Kalau kepala kita enggak emas, kita enggak bisa nembus. Kita mesti nyari perkara yang di atasnya tembaga itu. Carilah perkara yang di atas. Kita mesti nyari perkara yang di atasnya tembaga. Emas. Di mana Kristus ada, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dua Timotius 2 ayat 20-23. Di dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari kekayuannya, bungkus, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada emas, ada perak, ada kayu, ada tanah. Yang pertama mulia, yang terakhir kurang mulia. Kayu dan tanah kurang mulia. Dan setiap kita, bagian kita, kita mesti beranjak. Sekali lagi kita mesti beranjak. Dari pilar-pilar di halaman, jadi pilar-pilar di bait suci.
Dari pilar-pilar yang di halaman kita mesti beranjak, mesti growing. Gimana caranya? Disucikan dari yang jahat, dikuduskan, dilayakkan. Maka kita akan bisa dipakai untuk pekerjaan yang lebih besar. Jadi kalau kita ngelihat kekayuan saudara kita belum bisa menopang. Lah kita ini ada di mana? Kita pilar yang di mana kita ini? Itu baru halaman loh. Itu baru halaman loh. Kita berpikir, wah kalau kita ini bisa ngampuni orang, sudah wow banget. Itu halaman loh. Kalau kita ngelihat ketemu sisi kayunya saudara kita, bahkan pemimpin kita atau anak buah kita. Dan kita ini gak bisa mikirnya pakai kepala silvers yang berkata, wes lah aku yang nanggung salahnya. Kayu kok, sama-sama kayu. Next time giliran kekayuanku muncul, dia yang menanggung. Kalau kita gak bisa mikir gitu, itu baru di halaman. Kalau engkau lihat kekayuan saudaramu keluarnya tudingan bukan nopang, Anda pilar di mana? Karena itu baru halaman. Mari kita meluruskan lagi, saudara. Kita ini pilar, mesti pilar tenanan, saudara. Dan pilar itu cuma bisa berdiri di halaman kalau saudaranya bisa nanggung. Bisa yang kuat nanggung yang lemah. Yang sebelah sini kena angin kencang, sebelahnya megangin. Cuman itu yang bisa membuat pilar itu berdiri di halaman. Jadi, mulai hari ini, kalau engkau lihat kekayuan saudaramu dan engkau sudah ngilang pakai jurus ngilang, bukan pilar. Kalau engkau bisa nanggung kesalahan saudaramu, oh aku ini baru di halaman. Next level, saudara. Karena kita akan disalut, kita akan dimurnikan, kita akan dikuduskan, kita akan disucikan, kita akan dibungkus dengan yang ilahi. Apa itu yang ilahi? Yang itu 7 kemarin, saudara. Makanya 7 itu menurut saya proses menyalutnya itu harus dipercepat lah ya. Harusnya itu harus dipercepat. Pilar soko guru jemaat. Kalau tadi yang di luar cuma jadi akses masuk ke halaman. Di sana isinya bertobat, bernasar dan bertobat. Tapi pilar-pilar yang berikutnya itu jadi akses, jumlahnya gak terlalu banyak. Tapi saya percaya di Mahanaim, di Batra banyak lah. Karena kita semua, kalau di halaman kita ditinggal, janganlah. Pilar-pilar yang menjadi akses, ushering people untuk masuk ruang kudus dan ruang-ruang maha kudus. Tapi tetap kayu. Gitu. Jadi kita ini adalah orang-orang yang akan ushering people, membawa orang. Makanya kalau sekian minggu lalu ibu tuh ngajarin kita tentang apa? Tentang penyembahan ruang maha kudus. Penyembahan ruang maha kudus. Karena kita gak bisa konsep pilarnya halaman. Kalau kita mau penyembahan ruang maha kudus, semua kedagingan ini, semua kemanusiaan ini mulai harus dibungkus, mulai harus ditanggalkan. Cara ngitung manusia, dosa-dosa, kelemahan. Makanya kita fase pertama kemarin dimulai pilar-pilar, dimulai apa? Bertobat. Bertobat, pentahiran, pelepasan. Bisnya tembaga tadi. Bertobat dulu. Ditebus dulu. Dilepasin dulu. Pilar-pilar yang bisa membawa masuk peoples ke ruang maha kudus. Pilar-pilar yang bisa membangun sebuah tudung. Di halaman tadi nggak bisa, nggak kuat, cukup kuat untuk tudung, nggak cukup kuat. Tapi kalau Anda mau menudungi orang lain,
Anda mau menudungi pelayanan, Anda mau menudungi jemaat, Anda mau menudungi, mau gembalakan, mau memimpin. Nggak bisa cuman pakai pilar ala halaman. Makanya Tuhan lengkapi dengan yang ilahi. Karena kita akan dipakai ke maksud yang mulia. Pilar-pilar yang bisa mengusung kabut. Simpelnya hari inilah ya, kalau beberapa pemimpin ngilang, nurunin kabut itu lebih berat. Kerasa gak sih? Itu sederhana banget loh. Kalau itu karena orang-orang yang memang pilar-pilar. Memang pilar-pilar, orang-orang yang memang jadi tudung dan menurunkan kabut. Tapi one day kita lihat sisi kayunya, tetap manusia. Pilar-pilar yang bisa ngusung kabut. Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Ini bagian kita, saudara. Kita ini orang-orang yang akan jadi soko guru jemaat. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Pilar itu gak kemana-mana, saudara. Gak keluyuran. Dia akan ada di situ. Dan kita adalah pilar-pilar yang di ruang kudus dan ruang maha kudus. Mari kita mulai berproses dengan semua kekayuan kita, saudara. Tuhan udah kasih. Yang ilahi itu opposite-nya bukan kesetanan, saudara. Bukan, saudara. Godly itu seringkali opposite-nya versusnya bukan satanik. Humanity. Seringkali opposite-nya keilahian, bukan demonik. Bukan. Tapi manusia ini. Manusia. Ketika yang ilahi berkata, rule the world. Enak di sofa, nonton Netflix. AC dingin. Yang kita opposite-nya itu bukan dosa. Kadang-kadang opposite-nya kenyamanan. Sofa, AC dingin, Netflix. Tapi kalau kita mau dipakai untuk maksud yang mulia dan lebih mulia, kita mau membawa kabut turun, ada kerupnya. Kalau kita mau menarik kabut itu turun, maka nggak ada cara lain sih. Kemanusiaan kita mesti tanggalkan. Kita mesti bungkus dengan yang ilahi. Hari ketika Hizkia kalah, makanya Alkitab bilang gini kan, barang siapa menang dia akan jadi soko guru. Hari ketika Hizkia belum kalah, Raja Asyur datang. Tahu apa yang dia lakukan? Itu tiang-tiang emas, emasnya dikerat. Emasnya dikerat. Dikasih Raja Asyur. Kompromis. Dan kalau emas itu dikerat, jadinya apa? Kayu. Dan di atas tabut itu ada flames, api yang menghanguskan. Kekayuan ini gak bisa tahan dengan api kemuliaannya Tuhan, Shekinah, glory, api biru itu gak bisa tahan. Tuhan itu api yang menghanguskan. Kekudusan itu api yang menghanguskan. Kalau kita gak salut kemanusiaan kita ini, kita habis kok di pelayanan. Angus kok kita di pelayanan. Kita masuk ruang maha kudus, angus kita. Karena itu api yang menghanguskan. Dan Hizkia itu sangat stupid menurut saya.
Belum perang loh, belum tentu kalah loh. Belum tentu kalah. Dia kerat itu semua tiang-tiang itu. Dia kerat emasnya. Gak heran, gak lama kemudian bait itu dibakar. Gak heran. Salomo bikin 2 pilar, itu cerita yang lain lah. Karena pilarnya aneh, pilarnya gak nopang apapun. Dan sementara dia buat semuanya emas, dia buat pilar gede 2 tembaga di depan. Gak nopang bait suci, di depan. Aneh sih. Makanya itu dan kemudian later on dipakai semua masons 2 pilar itu. Tapi saya cuma mau sampaikan ini, Salomo menamai, menurut saya ini revelation. Ketika itu hikmatnya memberi dia revelation. Tanpa saya masih bingung ngapain dia bikin 2 pilar gak nopang apapun. Dan di tengah semuanya emas dia bikin pilar tembaga gede. Namanya Yakin dan Boas. Kalau Bapak Ibu pergi ke semua bank sentral di dunia, pergi ke BI lah, lihat. Selalu ada 2 pilar gede. Itu simbolnya Illuminati. Dan simbolnya Mason dan sebagainya. Inspired dari situ. Yakin dan Boas. Tapi menurut saya nama itu nama yang diwahyukan Tuhan. Karena yakin itu artinya Yahweh will establish. Yahweh establish it. Yahweh yang membangunnya, yang menegakkannya. Dan Boas artinya kecepatan. Gak usah diambil mason-masonnya, tapi ini yang Tuhan mau sampaikan. Gak ada waktu. Izinkan Tuhan membangun pilar-pilar itu dengan sangat cepat. Karena ada pekerjaan yang sangat besar, pekerjaan yang sangat mulia yang Tuhan sedang bangun. Kenapa sih kok Tuhan tiba-tiba ngomong tentang pilar? Saya percaya dia sedang membangun sesuatu dan dia akan membangun sesuatu dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat. Bukan pilar yang di halaman, karena pilar di halaman itu gampang, knockdown. Tembaga, ceklek, ceklek, sudah gampang. Tapi pilar yang di Maha Kudus, Anda harus punya proses dimurnikan, disalut emas. Saya ajak kita bangkit berdiri, saudara. Kita harus memilih sih. Kita mau di halaman, dan atau bahkan kalau kena angin dikit tumbang, wah itu bukan pilar. Tapi mari kita move, supaya Tuhan bisa mempercayai kita dan membangun di atas kita something greater, something yang glorious, something yang mulia, sesuatu yang lebih mulia. Tuhan sedang membangun sesuatu dengan sangat cepat. Tuhan sedang membangun sesuatu dengan sangat cepat. 7 pilar bukan topik 1 minggu. 7 pilar itu proses seumur hidup kita. Kau yang tetapkan, kau yang kokohkan.